Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Ivana dan di video kali ini kita akan membahas menolak Tuhan. Sebelum masuk lebih lanjut, yuk kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-8. Di sini ada 22 ayat teman-teman, tapi saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yuk kita baca 1 Samuel 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Nah, kita sudah baca ke-9 ayat ini. Namun, kita mau fokus terhadap ayat yang ke-7. Kita baca sekali lagi. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja di atas mereka." Dari ayat 7 yang barusan kita baca, ada kalimat yang menarik teman-teman, yaitu bukan Raja Samuel yang bangsa Israel tolak, tetapi Tuhan yang mereka tolak. Pada zaman dahulu, khususnya bangsa Israel, ketika mereka dipimpin seorang raja, mereka lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan yang mereka bisa lihat daripada kekuatan yang hanya dapat dilihat dengan kacamata iman. Artinya apa? Mereka lebih mementingkan kekuatan sendiri, kekuatan raja tersebut, bukan kekuatan iman. Kita bisa belajar bahwa bangsa Israel ini menolak Tuhan, menolak seorang raja yang mempunyai iman yang kuat, dan mereka hanya lebih percaya kepada orang yang kekuatannya ini bisa dilihat dengan kacamata kita sendiri, maksudnya dengan mata kita sendiri. Tuhan sendiri sudah tahu bahwa bangsa Israel menolak Dia. Namun ada yang menarik teman-teman, yaitu Allah, yaitu Tuhan membiarkan mereka. Dan bangsa Israel merasa senang, merasa menang nih. Kalau Allah membiarkan mereka, mereka merasa, wah aku bener, wah bangsa Israel bener nih. Karena mereka menolak Tuhan, bangsa Israel menolak Tuhan. Mereka merasa bahwa ketika mereka menolak Tuhan, kehidupan mereka akan baik-baik saja. Ternyata tidak teman-teman. Ketika Raja Samuel ini digantikan oleh orang lain, bangsa Israel mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Tapi Allah membiarkan mereka karena Allah tahu inilah hukum tabur tuainya. Ketika mereka menabur, yaitu menolak Tuhan, mereka juga akan menuainya, yaitu mereka mengalami kesulitan. Bangsa Israel tidak sadar bahwa sebenarnya mereka menjauhkan diri dari anugerah Allah. Betapa pentingnya anugerah Allah, namun mereka meninggalkan. Mereka melupakan anugerah Tuhan. Sehingga pada saat mereka mengalami kesusahan, mereka berdoa, menangis, berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan mendiamkan mereka. Walaupun Tuhan itu Maha Pengasih, namun Dia harus
mendidik umatnya supaya mereka tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan sendiri. Walaupun bangsa Israel sudah berdoa, sudah menangis, sudah berlutut di hadapan Tuhan, ini tetap jalan yang harus ditempuh oleh bangsa Israel. Nah, dari sini kita belajar, teman-teman. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang kita rasa itu sangat berat, Tuhan menegur kita. Ketika kita dalam masalah tersebut, ketika kita dalam pergumulan tersebut, kepada siapakah kita berpaling? Apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri? Apakah kita mengandalkan harta, kekayaan, atau apapun yang ada dalam diri kita, yang kita punya ini? Kalau teman-teman mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan apa yang kita punya, itu sama aja seperti bangsa Israel, yaitu menolak Tuhan, menolak pertolongan Tuhan. Nah, di sini saya mau ajak teman-teman untuk percaya kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dalam arti kita jangan meninggalkan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu mengajarkan kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Dan di Yeremia 29 ayat yang ke-11 pun juga dikatakan, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depanmu yang penuh dengan harapan. Sungguh luar biasa, teman-teman. Kita harus terus percaya kepada Tuhan, kita harus setia sama Tuhan. Jangan menolak pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan sendiri yang dapat menolong kita. Orang lain pun belum tentu bisa menolong kita. Jadi, saya ajak teman-teman untuk tetap percaya, tetap setia sama Tuhan, jangan menolak pertolongan Tuhan, dan terus andalkan Tuhan dalam segala apapun. Semoga video ini dapat menjadi berkat. Jika teman-teman berberkati, boleh share ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang sedang merasa pergumulan berat, sedang mengalami masalah yang berat, teman-teman bisa menjadi berkat melalui video ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.